Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Putudianingrat dengan NIM 2255201004 dari program studi Teknik Informatika semester 6. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak I Gusti Ngurah Lanang Wijaya Kusuma SSI MKom. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat sebelumnya, yaitu dengan judul penerapan Key-Means Clustering dalam pengelompokan data untuk menentukan IPK atau Indeks Prestasi Mahasiswa. Baik, sebelum lanjut, ini merupakan contoh program yang telah saya buat sebelumnya dengan bahasa Python menggunakan text editor Google Colab. Sebelum saya lanjut menjelaskan program tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Key-Means Clustering. Jadi, apa sih itu sebenarnya Key-Means Clustering? Key-Means Clustering merupakan salah satu metode cluster non-hierarki yang mempartisi data menjadi beberapa cluster atau kelompok, sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama, dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Key-Means Clustering bertujuan untuk membagi data yang ada menjadi beberapa kelompok di mana masing-masing memiliki fitur yang berbeda dari yang lain sambil berbagi beberapa sifat yang sama. Pada proyek saya ini yaitu pengelompokan data mahasiswa untuk dapat mengetahui potensi mahasiswa atau sebagai tolak ukur kualitas mahasiswa di universitas melalui IPK. Penggunaan Key-Means Clustering dalam pengelompokan data akademik mahasiswa pada proyek saya ini yaitu diharapkan dapat membantu dalam pemantauan perkembangan akademik secara cepat dan efektif. Baik, selanjutnya berikut adalah implementasi dari hasil tugas atau proyek yang telah saya buat sebelumnya. Di sini ada beberapa library yang harus ditambahkan atau diimport sebelum menjalankan program. Library tersebut diantaranya terdapat import NumPy, import Matplotlib, import Pandas. Kemudian setelah mengimport library tersebut, di sini kita akan mengimport dataset, di mana dataset yang saya gunakan yaitu data_ipk.csif, di mana saya menggunakan kolom ketiga dan kolom keempat sebagai acuan. Dataset tersebut dapat dilihat di bawah ini. Ini merupakan dataset yang telah saya buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan pada kolom ketiga dan keempat, di mana yaitu kolom ketiga dan keempat yaitu nilai dan IPK. Ini merupakan data yang telah saya buat sebelumnya. Baik, setelah mengimport dataset selesai, kemudian kita akan menggunakan metode elbow untuk menentukan angka klaster yang tepat, di mana kita harus mengimport terlebih dahulu library Key-Means dan membuat list WCSS atau mempersiapkan perhitungan WCSS. Itu dapat dilihat pada sintak berikut ini. Kemudian pada sintak ini atau perintah for i in range 1 sampai 11. Ini merupakan perintah untuk looping atau perulangan, di mana kita ingin melakukan looping sebanyak 10 kali. Oleh karena itu, di Python ditulis range 1 sampai 11. Kenapa di sini kita tulis 1 sampai 11? Karena angka 11 pada Python tidak diikutkan. Sehingga jika ingin melakukan iterasi, maka kita tulis 1 sampai 11, di mana yang artinya di sini kita menggunakan iterasi sebanyak 10 kali atau perulangan sebanyak 10 kali. Misalnya, jika kita ingin melakukan perulangan atau iterasi tersebut sebanyak 21 kali, itu dapat ditulis for i in range 1 sampai 22. Jadi 22 itu tidak
dihitung untuk menghasilkan looping sebanyak 21 kali. Kemudian setelah itu di sini kita memanggil key-means clustering and clustering sama dengan I dengan random state 42. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan plot-plot yang digunakan. Di sini sama plt.plot range 1 sampai 11. Ini membaca inertia atau perulangannya. Kemudian titelnya saya tulis dengan metode elbow. Kemudian X-label. Pada X-label yaitu dengan jumlah cluster. Dan Y-label dengan saya tulis dengan WCSS. PLT grid itu berfungsi untuk menampilkan seperti kotak-kotak atau kolom-kolom. Dan show tentu saja, PLT show itu tentu saja untuk menampilkan presentasenya. Jika berhasil, tentu saja akan terlihat pada gambar seperti gambar di bawah ini. Kemudian setelah itu kita lanjut menjalankan key-means clustering ke dataset. Di sini saya menggunakan 3 cluster, init, k, key-means, plus dengan random state 42. Ini pada sintak ini yaitu berfungsi untuk menjalankan key-means clustering ke dataset yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu memvisualisasi hasil cluster, di mana di sini saya buat 3 cluster yang terdiri dari cluster 1, cluster 2, cluster 3. Cluster 1 dengan warna merah, cluster 2 dengan warna biru, dan cluster 3 dengan warna hijau. Kemudian label centroid dengan warna biru. Yellow atau kuning. Kemudian PLT title, cluster mahasiswa, X label nilai mahasiswa, dan Y label presentasi atau IPK. Jika berhasil, maka akan tampil tampilan seperti di bawah ini. Kemudian selanjutnya, jika sintak yang telah saya buat ini berhasil dijalankan, akan tampil tampilan seperti di bawah ini. Ini merupakan persentase dari metode elbow dan WCSS yang telah saya gunakan sebelumnya yang dijalankan pada sintak tersebut. Kemudian ini hasil visualisasinya. Klaster mahasiswa, di mana di sini terdapat 3 klaster dengan warna yang berbeda dan centroidnya. Jadi sebelum itu, jadi apa sih itu klaster, centroid, iterasi, dan iterasi? Jadi klaster itu merupakan kelompok atau grup ya. Itu dapat dilihat pada gambar ini, di mana warna merah dengan merah, warna hijau dikumpulkan atau dikelompokkan dengan hijau, biru dengan biru. Dan centroid itu yaitu titik tengah atau titik pusat. Itu dapat dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan titik pusat. Terdapat 3 titik pusat. Iterasi yaitu pengulangan atau looping. Ini juga merupakan sebuah looping, teman-teman. Nah, untuk ini metode elbow. Di sini saya menggunakan metode elbow. Jadi, sebelumnya apa sih itu metode elbow? Jadi metode elbow atau dikenal dengan metode siku, yaitu suatu teknik untuk menentukan jumlah klaster terbaik dalam algoritma pengelompokan key-means. Metode ini bekerja dengan melihat persentase perbandingan antara jumlah klaster yang membentuk siku pada suatu titik. Kemudian selanjutnya ada yang dikenal dengan istilah WCSS. Jadi WCSS atau hubungan antara jumlah klaster dan jumlah kuadrat dalam klaster itu merupakan
suatu metrik yang mengukur sejauh mana titik data dalam suatu klaster terkumpul, yaitu jumlah kuadrat jarak antara setiap titik data dan pusat klaster atau centroid atau titik tengah di mana titik tersebut berada. Ini merupakan WCSS-nya. Nah, jika WCSS rendah, maka data di dalam kelas tersebut dekat dengan centroid-nya. Namun, jika WCSS tinggi, maka data di dalam klaster tersebut tersebar jauh dari centroid-nya. Nah, maksudnya itu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kalau dia rendah, maka data di dalam klaster itu dekat dengan centroid. Itu dapat dilihat pada yang ini, warna merah dan warna biru. Sedangkan jika tinggi, maka data di dalam klaster tersebar jauh dari centroid-nya. Itu contohnya seperti gambar atau bintik-bintik yang berwarna hijau. Nah, di sini saya menggunakan 3 klaster. Kenapa di sini saya menggunakan 3 klaster? Jadi, terkait klarifikasi pengelompokan data pada K-means clustering di metode ELBO menggunakan siku-siku untuk menentukan jumlah centroid-nya. Jika menggunakan jumlah centroid 3, maka pada gambar grafik pembentuk siku-siku itu menjadi sempurna, lalu dilanjutkan dengan pengklasteran selanjutnya. Jadi jumlah centroid yang digunakan itu tergantung dari bentuk siku-siku sempurna pada grafik. Jadi itu tergantung ya. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua.